Di open cuma 70 juta rupiah nih kemarin di Balai Lelang Legoas dan sold. Di bagian interiornya pun juga sama, tapi di mesinnya ini masih terkategori mesin rawatan dan masih terbilang cukup baik, guys. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori D. Guys, ini ada unit yang fresh baru masuk. Kita coba review aja ya. Ada Outlander nih, guys. Jarang-jarang nih ada di Balai Lelang Legoas. Eksteriornya kalau menurut gua C, interior C, mesin terkategori di C. Pajak mati di bulan 3 2022 nanti. Oke, berikutnya ada unit yang lumayan cukup apik sih. Sudah turun harga walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan review unit-unit apa aja yang akan dilelang, dan juga ada beberapa unit yang sudah sold dengan harga terbentuk berapa kita akan cek di Balai Lelang Legoas ini. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelang Legoas, jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lebih lanjut dari Balai Lelang Legoas. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan informasi update terbaru dari Dozo21 untuk hariannya ya. Teman-teman yang memang ingin tahu tentang tata cara lelang, Dozo21 menyiapkan link tentang tata cara lelang ala Dozo21 di deskripsi video gue ini biar teman-teman bisa mendapatkan informasi valid dari tentang cara lelang di beberapa balai lelang. Oke guys, seperti apa unit-unitnya? Ikutin video gue sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, kita mulai dulu nih unit yang sold waktu lelang pada event pekan ini. Ini adalah Daihatsu Xenia nih guys. Nah, ini adalah Daihatsu Xenia tipe D yang 1000 cc, all standar ya, ini tipe terendahnya. Manual transmission. Kondisinya masih cukup istimewa sih kalau gue bilang, dengan pajak panjang ya di bulan 4 2022 nanti. Catatannya sedikit banget ya, karena emang kondisinya masih cukup apik dan jadi rebutan nih guys. Di open cuma 70 juta rupiah nih kemarin di Balai Lelang Legoas dan sold di harga 82 juta. Kalau dilihat screening di bagian eksteriornya, headlamp masih oke banget, belum ada fog lamp di tipe ini, dan ini sudah barong ya 2016. Dengan kondisi di bagian eksterior masih cukup shiny. Tipe terendah velgnya masih velg kaleng seperti ini, dengan kondisi ban masih cukup layak pakai 50-60%. Nah, untuk di bagian ke belakangnya quarter ini juga masih terbilang cukup oke. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang, masih tampak baru sih kalau bilang. Stop lamp masih oke, polosan belum ada sensor parkir, belum ada wiper, dan belum ada spoiler. Nah, ini masih cukup oke dan jadi rebutan. Kemarin ada dua, sama-sama di open 70 juta dan soldnya di harga 80 dan 82 juta rupiah. Nah, sedikit kita cek di bagian interiornya nih, yang tipe 1000 cc standarnya, dan joknya yang pasti sudah sobek-sobek ya, sarungnya masih lengkap 7-seater. Tapi untuk di bagian dalamnya trim bawaan pabriknya masih cukup baik. Head unit single din bawaan pabrikannya. Dashboardnya ini masih cukup oke, hanya setirnya nih agak sedikit pecah-pecah dan terlihat agak menipis ya, karena ini mobil X operasional. Tapi overall untuk di bagian interior nih masih terkategori cukup baik sih. Oke, ini adalah unit yang sudah sold nih guys, dan sudah sold out ya. Ada Xenia 2016. Di depan kita ini adalah Daihatsu Xenia tipe D nih, tipe terendahnya ya, yang 1000 cc, manual transmission, X operasional dari PT. Pajak masih panjang nih di bulan 4 2022 besok nih guys, jadi masih cukup banyak nafas ya. Dengan eksteriornya kalau gue bilang masih B, interiornya terkategori C, mesinnya terkategori D C. Dan ini di open di 70 juta rupiah, sold di harga 82 juta rupiah untuk Xenia D 1000 cc manual transmission tahun 2016. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke, lanjut guys, di depan kita juga sudah ada unit sold berikutnya ya. Ini juga ditanya-tanya nih dari kemarin nih. Ini adalah Daihatsu Grand Max Blind Van tahun 2012, manual transmission 1300 cc. Dengan kondisinya masih serba cukup ya. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori C dan mesin rawatan karena dari vendor yang memang terkenal dengan servis berkala yang rutin. Di open di harga 35 juta rupiah kemarin guys, dan sold di harga 42 juta rupiah. Jadi ini harga terbentuk dari Grand Max Blind Van yang sisa satu kemarin di harga 42 juta. Sudah mendapatkan tahun 2012 dengan kondisi masih serba cukup. Kita sudah pernah review ya, waktu itu ada sekitar 7 unit, sisa satu dan akhirnya sold out guys di harga 40 jutaan.
Dengan kondisi di bagian eksterior ada beberapa baret-baret, velgnya juga masih kalengan pasti bawaan pabrikan ya. Dengan kondisi ban masih cukup layak pakai 50%-an. Nah, ini kondisi overall keseluruhannya masih oke. Balik lagi ya, karena ini X operasional, ada X stiker di bagian bodinya, ada beberapa baret dan juga renggang ya. Di bagian interiornya pun juga sama, tapi di mesinnya ini masih terkategori mesin rawatan dan masih terbilang cukup baik guys. Oke, sekali lagi selamat nih kepada pemenang yang mendapatkan Daihatsu Grand Max Blind Fan. Ini bisa buat jadi bahan camper van atau juga bisa untuk operasional harian nih, masih cukup baik nih guys. Jadi ada yang bilang apakah masih worth it? Masih worth it karena ini bukan X laka dan bukan X banjir. Mesinnya juga terkategori mesin rawatan. Ini di opennya di harga 35 juta rupiah, sold di harga 42 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya nih guys. Berikutnya guys, lanjut yang kemarin kita juga review dan akhirnya ini diturunkan harganya di lelang kedua dan akhirnya sold guys. Di depan kita ini adalah Toyota Agya-Ge 2015 manual transmission dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C dan ini masih terkondisi cukup baik sih kalau menurut gua, apalagi di bagian eksteriornya dan juga di bagian interiornya. Dengan kondisi sayang pajak mati di bulan 2 2021 kemarin nih. Jadi baru banget mati, di open di harga 72 juta nih kemarin. Sold di harga 74.500. 74.500 sudah mendapatkan Agya-Ge 2015 manual transmission. Ini kondisinya masih serba cukup ya, kalau kita pernah review masih cukup oke, tinggal pakai aja. Ada beberapa yang minor-minor nih, baretan di bumper yang kasar seperti ini harus di repair dan di repaint lagi guys. Tapi di bagian headlamp dan fog lamp masih oke. Terbilang cukup presisi untuk di bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Hanya saja nih pernah nyerempet di bagian fender depan sebelah kiri ya. Jadi sudah ada penyok kecil di sini dan harus di repair lagi guys. Sisanya sih overall masih oke. Kalau kita lihat nih intip sedikit di bagian interiornya, teman-teman juga bisa lihat sudah di retrim ya, atau sudah disarungkan jok dengan warna kuning dan juga hitam seperti ini, jadi cukup sporty dan agak cukup rame. Tapi masih oke sih kondisi di bagian interiornya. Sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Agya-Ge tahun 2015 manual transmission dengan pajak mati sayang nih di bulan Februari 2021 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Di open turun nih kemarin dari 75 jadi 72 juta rupiah dan akhirnya terbentuk di harga 74.500. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, ini ada unit yang fresh baru masuk. Kita coba review aja ya. Ada Outlander nih guys. Jarang-jarang nih ada di balai lelang Request. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Mitsubishi Outlander. Tapi ini yang tipe di GLS ya, 2000 cc, 4x2 automatic transmission tahun 2014 nih guys. Odometer di 102 ribuan dengan pajak mati di bulan Oktober 2021 besok nih. Catatannya interior kotor, kaca depan nih sayang ada yang retak, nitik doang sih. Afron indikasinya X repair, kap mesin juga ada X repair. Pintu bagasinya gapnya tidak rapi. List di bagian bumpernya ini sudah ada yang terlepas. Ini di open di harga 150 juta rupiah. Kalau gue bilang sih harganya mepet banget sih, cuman nggak apa-apa buat teman-teman atau end user yang tertarik. Kita langsung review nih. Nah, untuk di bagian eksteriornya warna putihnya masih oke banget ya, masih mulus banget kelihatannya. Untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Mitsubishi-nya dengan kondisi ban cukup layak pakai nih, 60%-an. Headlamp, fog lamp masih terbilang oke. Nah, ini ada indikasi di bagian Afron kena, di bagian engkapnya nih ada indikasi X repair. Kelihatan dari ada beberapa bekas cat yang kurang rapi nih di sini. Nggak terlalu renggang sih, jadi sudah terapihkan di sini. Mesin sih masih terkategori cukup aman. Di bagian nut-nutnya masih terkategori cukup rapi nih, dan ini masih terbilang cukup butuh cuci poles lagi biar lebih oke kalau menurut gua. Nah, ini adalah di bagian belakangnya guys. Stop lampnya masih terkategori oke. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang. Spoiler wiper masih oke, termasuk di bagian atasnya ini masih ada roof railnya. Karena bukan tipe yang PX ya, ini tipe yang rendahnya GLS, dan ini belum ada apapun di atasnya, belum ada panoramic roofnya. Tapi sudah defogger untuk kaca belakangnya, dan bagian yang kurang rapih nih ada yang kurang baik nih di bagian catnya ya. Kayaknya ini juga X repair di bagian backdoornya. Jadi teman-teman harus memperhatikan lagi. Cuman untuk mesin masih terkategori aman untuk harian. Oke, kita cek di bagian interiornya. Head unit sudah monitor double din seperti itu. Dashboard masih oke. Di bagian jok belum ada kusam nih, jadi masih oke. Sporty warna hitam semua nih di bagian door trim, di bagian jok, dan di bagian plafon pun masih terkategori cukup bersih. Nah, ini adalah bagian setir agak sedikit menipis, tapi masih terkategori cukup baik untuk di bagian interiornya nih guys.
Oke, jadi ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan Outlander. Ada nih, jarang-jarang di balai lelang Legoas ada Mitsubishi Outlander. Ini yang masuknya ke tipe GLS 4x2 2000cc ya. Ini 2014. Warna putih dengan odometernya sudah di 102 ribuan. Pajaknya mati di bulan Oktober besok nih 2021. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori di C. Di open di 150 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih untuk end user atau teman-teman, langsung cek nih di balai lelang Legoas ada mobil. Memang sih harganya masih agak mepet ya, cuman nggak masalah kalau memang tinggal langsung pakai dan mendapatkan harga dasar. Siapa tahu ini bisa menjadi jodoh teman-teman semua. Langsung aja cek di balai lelang Legoas guys. Berikutnya di sebelahnya ini ada Toyota Avanza tipe G manual transmission tahun 2012. Odometernya juga cukup tinggi karena ini juga salah satu X operasional dan tahunnya juga sudah tahun 2012 ya. Odometer di 202 ribuan. Pajak mati di bulan 3 2022 nanti. Dengan catatannya di sini interiornya kotor, sarung joknya ada yang sobek, karpet dasar ada yang sobek, kisi-kisi AC ada yang rusak. Dudukan stiker nih ada yang juga rusak. Terus di bagian kuncian bagasi ini X repair. Mesin ini ada sedikit rembes, jadi teman-teman harus cek lagi di bagian packing-packingnya. Terus list kaca juga ada yang rusak. Di open di harga 95 juta rupiah tahun 2012. Kita langsung screening aja untuk di unitnya. Karena ini tahun 2012 wajar. Headlampnya ini sudah mengusam warna kuning seperti ini, tapi fog lamp masih oke, termasuk garnish fog lamp dan juga grillnya chrome-nya masih cukup baik. Ada beberapa baretan kasar di bagian bumper kiri dan kanannya, termasuk di bagian fender. Sudah ada X repaint ya di bagian mobil ini hampir keseluruhan. Bagian velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Masih sangat cukup layak pakai. Ada beberapa kondisi cat yang sudah kusam di bagian panel-panelnya, tapi masih terbilang cukup presisi. Terus juga ada bagian-bagian minor yang beberapa cat agak sedikit rusak ya seperti ini, dan juga beberapa baretan-baretan kasar di bagian panel-panel bodinya. Di bagian belakang nih masih cukup baik ya. Untuk di stop lamp masih oke, spoiler wiper masih oke, belum ada defogger untuk kaca belakangnya karena ini masih tipe G. Sudah ada N-bar-nya dan sudah ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Nah ini juga di bagian sisi sebelah kirinya masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gua, hanya beberapa kusam-kusam aja dan ini kondisinya agak-agak butuh di repaint lagi ya. Oke guys, sedikit intip di bagian interiornya. Head unit masih single din bawaan dari pabrikannya. Joknya nih sarungnya ada beberapa yang sobek termasuk di bagian driver ya, tapi ini baru sarung joknya aja. Kalau untuk trim bawaan pabrik masih oke. Plafon sedikit kotor, terus di bagian sisanya nih masih cukup oke. Di bagian dashboard masih cukup ya, di setir karena ada pelapis dari setirnya, jadi untuk kulit di setirnya masih cukup baik nih. Untuk interior masih terkategori C kalau menurut gua. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga, jadi kita di sini temanya kayaknya mobil keluarga ya yang akan dilelang. Ada Toyota Avanza tipe G manual transmission 1300cc yang ini tahun 2012. Dengan odometernya sudah di 202 ribuan, karena cukup wajar juga ini tahun 2012 ya guys. Eksteriornya kalau menurut gua C, interior C, mesin terkategori di C. Pajak mati di bulan 3 2022 nanti. Di open di harga 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di balai lelang Legoas guys. Oke, ada beberapa mobil keluarga lagi kita review dulu nih. Dari berikutnya ada Xenia di depan kita yang sudah barong. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe R manual transmission STD ya, tahun 2018. Dengan odometer di 162 ribuan. Pajak mati di Januari 2020 kemarin. Catatan di sini plafonnya robek ya. Terus kotor, karpet dasar juga sobek. Sarung jok ada beberapa sobek, central power window-nya rusak, mudguard-nya ada yang pecah. Lalu kaca spionnya juga ada yang pecah nih, sayang juga ya. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Ini sekarang turun guys, di opennya di harga 101 juta rupiah. Kita screening aja sedikit nih, sudah turun harga. Pernah kita review juga waktu di harganya 100 berapa ya? 110 kalau nggak salah. Nah sekarang jadi 101. Eksteriornya headlamp oke, fog lamp masih oke. Tipe R nih setahu gua sudah velgnya alloy ya, tapi ini kayak dioplos jadi velg kaleng nih. Cuman nggak tahu. Ada beberapa bagian cat yang sudah rusak nih, jadi harus di repaint lagi nih. Juga udah baretan ras kasar seperti ini. Ada beberapa baretan juga di bagian panel pintunya bawah sebelah kanan. Sisanya kalau untuk nut-nutnya masih terkategori cukup rapi ya. Lanjut di bagian belakangnya ada 2 titik sensor parkir. Belum ada spoiler tapi wiper masih oke. Stop lamp juga masih terkategori cukup baik nih guys. Ada beberapa kusam aja nih di bagian cat-catnya.
Di bagian sisi sebelah kirinya ada PR lagi ya. Bumpernya sebelah belakang kirinya sudah baret kasar seperti ini, tapi masih cukup presisi. Ada beberapa baret-baret pemakaian juga dan kusam dan water spotting nih. Jadi butuh di repaint dan di repair, bahkan dipoles ulang lagi nih guys. Jadi sangat-sangat kelihatan banget ya karena warna hitam. Lalu ini adalah bagian kaca yang pecah nih guys, sebelah kiri harus diganti nih guys. Oke, sedikit kita cek di bagian interiornya. Sarung joknya di driver sudah sobek-sobek dan juga ada yang sedikit bolong ya. Untuk di sisanya sarung joknya aja, tapi untuk trim bawaan pabriknya sisa masih oke, cuman di bagian driver sudah agak kusam. Head unit masih double din bawaan pabrikannya dengan kondisinya masih oke. Ada beberapa yang harus dibetulin dari electric power window dan juga electric mirrornya nih guys. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik nih sudah turun harga. Daihatsu Xenia tipe R manual transmission tahun 2018 warna hitam seperti ini. Dengan eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, pajak mati di bulan Januari 2020 kemarin. Di open turun nih di harga 101 juta rupiah. Kalau memang estimasi teman-teman masuk dari pajak dan juga perbaikan, langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas. Ada unit yang ada di depan kita ini di harga 101 juta rupiah. Buruan guys. Oke, berikutnya ada unit yang lumayan cukup apik sih. Sudah turun harga walaupun kecil-kecil turunnya ya. Cuman nggak masalah, kita langsung review lagi. Ini adalah Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2016 dan sudah barong ya, warna silver seperti ini. Ex operasional dari PT juga. Odometer di 121 ribuan. BPKB-nya ready guys dengan catatan plafon kotor, ban serepnya robek, list plangnya ada yang penyok, fender ada sedikit yang penyok nih guys. Hanya itu catatannya, pajak mati di bulan 6 2022 besok nih guys, jadi masih cukup panjang, jadi nafasnya masih oke banget. Menang di pajak nih kalau gue bilang. Di open dari 110 turunlah sejuta lagi dan ini di 109 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Legoas. Kita sedikit screening lagi. Ini di bagian unit ini headlamp ini masih oke banget, belum ada fog lamp ya di unit ini. Velg masih kaleng karena ini tipe E, tapi masih ada tutup dopnya dari Toyota dengan kondisi ban ya gue bilang masih sekitar 40-50%. Untuk di bagian bodinya sebelah kanannya ini masih cukup presisi, nut-nutnya cuman ada sedikit baret-baret kasar di bagian spionnya dan ini masih bisa di repaint. Sisanya sih masih oke ya, catnya ini masih terbilang cukup shiny kalau menurut gua. Lanjut di bagian belakangnya ini masih polosan, belum ada sensor parkir, stop lamp masih cukup oke, reflektornya pun juga masih baik ya. Kalau untuk di belakangnya belum ada spoiler, wiper masih terkategori cukup baik nih guys. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kirinya, ini ada satu velg yang nggak ada tutup dopnya, tapi ini masih minor sih kalau menurut gua. Nah ini ada list plang dan juga panel pintu sebelah kiri yang sudah baret kasar, bekas nyerempet nih, jadi harus di repair body lagi dan di repaint. Lalu di bagian bawahnya, tengah nih, list plangnya nih agak sedikit penyok, tapi nggak terlalu parah ya, ini masih ditoleransi lah kalau menurut gua. Sisanya sih masih terkategori cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya. Oke, sedikit kita cek di bagian interiornya. Kalau di sarung joknya sih gue bilang masih cukup oke, hanya sedikit sobek aja di bagian jok drivernya. Ini masih cukup wajar banget, tapi masih layak sih kalau menurut gue. Plafon masih bersih, sudah ada double blowernya. Untuk di bagian dashboard ini masih terkesan bersih. Head unit masih bawaan pabrikannya. Untuk karet setir wajar ya, udah agak sedikit menipis karena memang ini ex operasional juga. Di bagian konsol tengah dan lainnya ini masih terbilang cukup baik sih. Untuk di interior masih terkategori C ya guys. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik, mumpung sudah turun harga walaupun kecil-kecil nggak masalah. Ini ada di depan kita Toyota Avanza tipe yang E ya. Manual transmission 1300 cc tahun 2016. Odometer di 121 ribuan. BPKB-nya ready, pajaknya panjang guys. Jadi ini menang di pajak di bulan 6 2022 nanti. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Saat ini di open di 109 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek atau hubungi Balai Lelang Legoas sesegera mungkin sebelum kehabisan guys. Oke, list but not least, masih ada satu mobil inceran juga dan akhirnya unsold tapi sudah turun harga. Kita langsung cek aja, di depan kita ada Suzuki R3 GL manual transmission tahun 2018 dengan odometernya agak lumayan nih di 143 ribuan. Pajak mati di bulan 5 2019 kemarin dan ini inget jadi salah satu PR. Catatannya di sini plafon kotor, sarung joknya ada yang sobek kecil tapi door trimnya juga ada yang kotor, bumper ada yang bolong kecil nih dan juga renggang pastinya ya. Velg pakai ban serep tapi all velgnya baret. Ini ada velg di belakangnya, jadi untuk di ban serepnya dipakai tapi velg bawaannya bannya ini lagi sobek ya, jadi lagi bocor. Saat ini di open di harga 106 juta rupiah untuk R3 tahun 2018. Coba kita cek dulu di bagian eksteriornya nih.
Untuk di bagian eksterior, headlamp, fog lamp masih cukup oke. Velgnya sih masih bawaan OEM, masih lengkap sih. Yang satunya ada di bagian belakang. Ini agak baret-baret velg OEM-nya, tapi kondisi bannya ini kurang lebih 40% lah. Di bagian catnya si eksterior ini agak sedikit kusam, jadi ada beberapa yang harus dipoles, ada beberapa yang harus di repaint. Contoh kayak di bagian panel pintu dan fender depan sebelah kanan nih agak kusam, sudah agak nge-matte banget ya. Jadi agak nggak ketolong sih kalau dipoles kalau menurut gua. Terus di bagian handle pintu nih kayaknya bekas chrome atau bekas warna sewarna dengan warna body, tapi ini diganti dengan warna hijau nih, agak aneh kalau menurut gua ya. Bagian sisinya ke belakang nih masih cukup presisi dan masih cukup oke lah kalau menurut gua. Lanjut di bagian belakangnya, spoiler wiper masih oke, stop lamp juga masih terbilang cukup baik. Ada 2 titik sensor parkir pabrikan ya, ini bawaan dari pabrikannya, masih kondisi C lah kalau menurut gua di bagian belakang. Di sisi bagian sebelah kirinya ada beberapa baretan kasar di bagian bumper, tapi masih terbilang cukup presisi. Yang sebelah kiri ini catnya masih cukup shiny, kayaknya masih wet look banget ya. Habis di repaint atau mungkin dipoles lagi makin oke. Nah, ban sebelah kirinya ini yang belakang sudah bocor, jadi harus ditambal lagi dan diganti. Nah, ini adalah ban cadangannya guys di bagian depan sebelah kiri. Tapi ban OEM-nya masih ada ya di belakang. Dan ini agak sedikit renggang di bagian fender dan juga bumper sebelah kiri depan nih guys. Jadi ya ini harus ada beberapa yang body repair tapi nggak terlalu parah sih. Oke, lanjut kita intip di bagian interiornya. Ada beberapa sedikit kusam di bagian door trimnya, itu sudah sangat wajar. Konsol tengah nih masih oke, head unit masih bawaan pabrikannya, AC masih dingin ya. Nah, untuk di bagian dashboard masih cukup baik, setir juga kulitnya masih ada nih teksturnya, jadi masih terkategori cukup layak ya. Terus di bagian joknya juga masih lengkap, ada 7-seater, sudah ada double blower, dan bagian interior ini masih terkategori cukup baik nih kalau menurut gua guys. Oke, di depan kita nih ada satu mobil lagi yang masih unsold dan sudah turun harga. Ada Suzuki R3 GL ya guys, manual transmission 1400 cc tahun 2018. Dengan odometernya sudah di 143 ribuan, pajak sayang mati di bulan 5 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini sekarang di open di harga 106 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai keduluan orang lain nih guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Legoas pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih untuk teman-teman semua. Ada informasi tadi yang mengenai mobil yang sudah sold dengan harga terbentuk berapa, dan juga di depan kita ada calon-calon yang akan dilelang berikutnya dengan harga yang sudah kita tadi mention di video ini. Buat teman-teman, jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi dari Legoas lebih lengkap lagi, dan juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.